Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Hafid, NIM 244111825. Di sini saya akan berperan sebagai moderator dan saya juga akan membacakan materi pada poin kedua. Jadi di sini pertama kami akan membahas bisnis plan. Bisnis plan kami itu ayam boba atau minuman boba. Kami perwakilan dari kelompok 3, beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, yang kedua Intan Wulandari, yang ketiga itu Alkuini Membuah, dan terakhir itu atau keempat Alifanita Arida. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Perkenalkan, nama saya Intan Wulandari dengan NIM 244111626. Langsung saja latar belakang usaha. Pada zaman modern ini, semakin banyak bisnis-bisnis kuliner yang bermunculan di pasaran. Semakin banyaknya bisnis tersebut dapat ditandai dengan banyaknya bermunculan restoran, kafe, toko, bahkan yang hanya berbasis stand. Berbagai macam minuman ditawarkan dengan ciri khas masing-masing penjual. Semakin banyak ragam jenis minuman yang bermunculan, dari yang berupa jus, kopi, sari buah, dan lain sebagainya. Namun, seiring dengan berjalannya zaman, minuman seperti itu menjadi kalah pamor dengan minuman yang bervariasi rasa seperti bubble drink. Bubble drink ini merupakan salah satu minuman yang konsepnya berasal dari Taiwan, yang terbuat dari campuran tepung dan tapioka dalam proses pembuatannya, yang kemudian dibentuk menjadi bola-bola kecil yang kini disebut dengan bubble. Munculnya bubble drink yang kini muncul di kota-kota seperti Makassar, Palopo, dan sebagainya menjadikan banyak sekali peminat dalam minuman bubble drink ini. Kemudian, ini adalah sebagian dari contoh produk boba. Di sini ada boba green tea dan boba red velvet. Green tea adalah minuman yang kaya akan antioksida dan nutrisi. Manfaat unggulan dari green tea adalah meningkatkan fungsi otak, menghilangkan lemak, mencegah risiko kanker, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Kemudian, red velvet adalah minuman yang mengandung banyak nutrisi alami yang dapat meningkatkan energi dan vitalitas. Baik, di sini saya akan memaparkan strategi pemasaran kami atau materi poin kedua, yaitu strategi pemasaran. Di sini yang pertama strategi pemasaran kami itu mengenal target pasar. Kami telah melakukan survei lapangan dan hasil dari survei tersebut kami menghasilkan beberapa perbedaan baik dari varian rasa, tekstur, dan penampilan dari kemasan, dan kami telah menemukan apa yang dicari oleh konsumen dan apa kebanyakan konsumen yang menyukai produk kami, yaitu di kalangan mahasiswa, ada juga beberapa di kalangan masyarakat di perkotaan. Rencana tujuan pemasaran. Di dalam rencana pemasaran, kami melakukan langkah awal, yaitu brand ambassador, yang dimana kami memperkenalkan produk kami lewat brosur ataupun pamflet yang akan kami sebar di media sosial, dan kami akan mempersilahkan langsung dan memperlihatkan langsung di lapangan mahasiswa ataupun masyarakat lainnya. Setelah kami melakukan brand ambassador, kami akan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu konversi atau tindakan jika konsumen kami membeli produk kami, maka kami akan mempublish konsumen yang telah membeli produk kami, yang akan memasukkan ke media sosial agar target pasar juga akan semakin banyak, sehingga produk yang kami produksi akan dikenal di luar negeri, sehingga jika konsumen telah mengenal produk kami, maka konsumen akan tergiur dan melakukan check out pada produk kami. Yang ketiga itu marketing mix. Dalam marketing mix kami memperhatikan yaitu 4P. Yang pertama ini produk. Jadi pada produk kami itu ada beberapa varian rasa seperti boba green tea, boba velvet, boba balbon, dan selain sebagainya. Dan kami menggunakan kemasan yang unik berupa plastik yang telah kami desain yang memperlihatkan logo produk kami, sehingga konsumen juga tertarik dalam hal rasa dan juga penampilan. Karena itu ketahui masyarakat, sehingga dalam segala hal ingin mempublish ke media sosial, maka ketika penampilan produk yang disukai, maka akan menarik perhatian konsumen untuk membeli produk kami. Yang kedua itu ada harga. Di sini kami menjual produk kami dengan harga yang sesuai kantong konsumen, karena kami ingin produk kami terjual dan kami juga mendapatkan keuntungan. Karena jika harga yang kami tawarkan terlalu mahal, maka target konsumen kami pasti akan berpikir panjang untuk membeli. Place produk kami ini jual di tempat strategis, di mana tempat kami dekat dari tempat biasa ditempati oleh konsumen, yaitu mahasiswa ataupun masyarakat lainnya.
baik itu mengerjakan tugas ataupun berjalan-jalan, maka dari itu produk kami akan dilihat oleh konsumen dan akan menarik perhatian untuk datang ke membeli produk kami. Yang keempat itu promosi. Dalam hal ini promosi yang kami lakukan beberapa, yaitu salah satunya menyebar brosur pamflet di media sosial dan terjun langsung ke lapangan untuk memperlihatkan langsung ke konsumen. Di sini juga kami adalah tampil dan desainnya bagaimana. Perkenalkan, nama saya Alfianita Arida, NIM 2004411857. Ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dalam usaha. Kelebihan yang pertama itu berada di daerah strategis. Di sini, dalam berjualan minuman boba, kita bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategis dan ramai. Bisnis minuman boba dapat membuka gerai, stand juga kios di pinggiran jalan raya, taman kota, sekitar kampus, pusat perbelanjaan, tengah kota, dekat sekolah, pasar, dekat rumah sakit, dan lainnya. Yang kedua, tingginya peminat minuman boba. Anak-anak milenial karena rasanya yang khas dan kekinian. Selain itu, bisnis ini sangat recommended untuk dijalankan karena keuntungannya yang sangat menggiurkan. Ketiga, proses pembuatan minuman boba terbilang mudah dan praktis karena hanya dengan membutuhkan dua bahan utama saja, yaitu tepung tapioka dan air. Adapun kekurangan yang pertama, persaingan ketat. Cara untuk menghadapi persaingan ketat yaitu yang pertama, kita harus kenali kompetitor, kenali pelanggan, memahami situasi dan kondisi persaingan, tunjukkan keunikan produk, lakukan analisis peluang usaha dan tentukan target pasar. Keenam, perhatikan pelanggan lama. Ketujuh, jelajahi peluang kolaborasi. 8. Tetap berinovasi. 9. Memanfaatkan digital marketing. 10. Bangun website yang menarik. Kedua, membosankan konsumen. Cara untuk menghilangkan kebosanan atau kejenuhan perlu diberikan variasi baru agar individu merasakan sesuatu yang baru atau berbeda sehingga individu termotivasi untuk merasakan dan bahkan mencoba varian yang baru. Yang ketiga, membutuhkan promosi atau pemasaran yang kuat untuk menarik daya beli para konsumen. Caranya dengan mengenalkan produk kepada konsumen dengan cara yang kreatif agar produk menarik konsumen. Kita juga bisa mengenalkan melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, dan brosur. Media elektronik seperti iklan di TV, internet, media sosial, atau dari mulut ke mulut. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan cara promosi kompetitor agar tidak kalah bersaing. Kita juga bisa menarik konsumen dengan cara memberikan diskon atau hadiah menarik agar konsumen menghampiri. Perkenalkan, nama saya Alki Mumbua dengan NIM 2004411843. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan membahas mengenai rencana anggaran biaya pada bisnis yang dilakukan. Pada slide ini dapat kita lihat berapa total pembelian alat dan bahan untuk bisnis yang akan dilakukan, yaitu dengan total pembelian sebesar Rp1.000.000. Untuk mengetahui laba rugi, maka kita harus membuat laporan laba rugi, yaitu dengan cara mengetahui penjualan bersih setiap minggunya, berapa biaya produksinya, dan berapa labanya. Untuk mengetahui penjualan bersih, maka kita harus mengetahui berapa harga jual yang dilakukan dan berapa total penjualan setiap minggunya. Harga jualnya yaitu seharga 15.000 per cup. Total penjualan yaitu 150 cup per minggu. Untuk mengetahui total penjualan bersih setiap minggunya, maka dihitung dengan cara
Mengalihkan harga jual dengan total penjualan. Jadi dapat dihitung dengan mengalihkannya itu harga jual sebesar Rp15.000 dikalikan dengan 150 sama dengan Rp2.250.000. Jadi total penjualan bersih per minggunya itu Rp2.250.000. Biaya produksinya itu merupakan pembelian alat dan bahan. Jadi jumlah biaya produksinya itu sebesar Rp1.000.000. Untuk mengetahui labanya, maka dihitung dengan cara total penjualan bersih dikurangkan dengan jumlah biaya produksi. Total penjualan bersih sebesar Rp2.250.000 dikurang dengan jumlah biaya produksi sebesar Rp1.000.000 sama dengan Rp1.250.000. Jadi, laba yang diperoleh setiap minggunya pada bisnis boba ini sebesar Rp1.250.000 per minggu. Sekian dan terima kasih.